Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini ingin memaparkan atau menjelaskan ya desain desain dan manajemen jaringan. Ya. Nah, di sini kita eh, mengambil dari studi kasus toko online furnitur ya. Ya, jadi betul. Kita membuat desain dan manajemen jaringannya ya. Ya. Nah, sebelumnya kalau mungkin belum ada yang kenal kita, saya Hafid dan rekan saya di sini Ilham Nurhadillah. Ya, kita di sini mau ya menjelaskan lah. Oke, langsung masuk ke poin pertama. Nah, poin poin pertama di sini ya, kita bukan kita ya, lebih tepatnya rekan saya akan menjelaskan. Ya, Ya, silakan. untuk poin yang pertama, saya yang akan jelaskan, yaitu ada desain desain jaringan. Oke, di sini bisa kita lihat, ini ada desain manajemen jaringan yang sudah kita buat atau topologi yang sudah kita buat. Kita menggunakan topologi star topologi. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada jumlah perangkat dari desain jaringan yang tadi sudah kita buat atau topologi yang sudah kita buat. Di sini ada perangkat-perangkat yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada router, switch, access point atau WiFi, server, PC admin, PC kasir, dan klien atau WiFi user. Oke, yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada subnetting dan skema IP address. Di sini kita eh, kayak memasukkan IP address dan subnetting dari eh, perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk jaringan untuk desain jaringan kami atau topologi kami. Di sini bisa kelihatan ada IP address dan subnettingnya dari perangkat-perangkat yang kita gunakan. Oke, selanjutnya poin selanjutnya. Oke, untuk poin selanjutnya ada keamanan dasar jaringan. Di sini ada di sini ada keamanan-keamanan yang kita gunakan untuk perangkat-perangkat kami, yaitu ada firewall yang kita gunakan di router, fungsinya untuk membatasi akses masuk dari luar atau hanya port penting saja yang bisa dibuka. Oke, ada dan juga ada VLAN. VLAN kita menggunakan VLAN 10, eh, fungsinya untuk internal atau server admin atau kasir saja. Dan ada VLAN 20, eh, fungsinya untuk digunakan untuk WiFi pengunjung atau pembeli saja. Oke, selanjutnya kita ada ACL atau Access Control List. Fungsinya untuk membatasi VLAN 20 atau WiFi pengunjung yang hanya bisa mengakses internet. Yang kedua, fungsinya yaitu eh, tidak bisa akses ke internet selain VLAN 10 atau server dan kasir. Jadi selain Yang server, bisa masuk cuma admin ya. ya, selain Ya. admin dan kasir yang hanya selain admin dan kasir yang lain tidak bisa masuk untuk mengakses internetnya. Oke, selanjutnya ada MAC filtering atau IP. Fungsinya yaitu mencegah perangkat asing terhubung ke jaringan WiFi internal. Sorry. Oke, yang terakhir ada password access point. Eh, Minimal itu ada format-format yang kita gunakan yaitu WPA 2 PSK atau ICE. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, poin selanjutnya itu yaitu B simulasi atau implementasi virtual. Oke, di sini ada simulasi konektivitas dasar. Oke, eh, cara untuk mengetes konektivitas antar device itu bisa atau enggaknya, yaitu dengan cara kita menuju ke device kita.
di Cisco-nya, di aplikasi Cisco-nya, lalu kita klik device kita, terus menuju ke settingan desktop, dan lalu kita kita klik command prompt, dan lalu kita tuliskan ping dan IP address yang kita tuju. Jika berhasil, Jika berhasil, akan keluar kalimat seperti gambar di sini, yaitu reflect from bla 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 bla. Dan jika nanti gagal, itu akan muncul kalimat timeout-nya. kita udah mengetes sendiri ya. Ya, kita sudah mengetes sendiri Ya. dan hasilnya berhasil. Dan selanjutnya poin selanjutnya yaitu ada pengamatan IP. Ya bisa seperti yang tadi, seperti poin yang tadi, yaitu eh, tabel-tabel apa gambar-gambar yang dokumentasi IP address yang kita masukkan ke dalam perangkat-perangkat kami. Ya bisa kita lihat di sini aja ada IP address-nya dan ada keterangannya. Oke, mungkin itu saja. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya. Nah, Nah, oke. Untuk poin selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya. Oke, terima kasih. selanjutnya eh, kita masuk di poin manajemen jaringan ya. Nah, pertama yang kita lakukan ada poin pertama di monitoring dasar ya, Ya. menggunakan SNMP. Nah, SNMP di sini tuh untuk mengetahui apakah perangkat aktif atau mati ya. Ya. Jadi eh, kita di sini juga bisa untuk melihat penggunaan bandwidth atau apa ya, maksimum penggunaan data yang bisa digunakan ya. Ya. Jadi ini mendeteksi masalah perangkat secara dini. Iya. Mengambil saya kayak kita bisa mengambil data seperti IP-nya, Ya. CPU usage-nya, port status, dan uptime-nya ya. Ya. Eh, untuk kita mengaktifkan ya atau menjalankannya, kita bisa masuk di CLI routernya ya. Ya, betul. Kita bisa masukkan SNM, nanti kita bisa ketikkan ini ya, SNMP Server Community Public RO. Ya. Lalu Nah, nanti jika kalau berhasil, berhasil, ini akan muncul ya. kalimat ini, Ya. seperti ini ya, gitu. Ya. Juga udah berjalan, tinggal kita bisa langsung jalankan aja. Terus selanjutnya, ini dokumentasi konfigurasi aja ya. Pertama ada ya dokumentasi dari Ya. topologinya ya, topologi Ya. fisik dan logisnya ya. Ya. Oke, selanjutnya ini untuk dokumentasi tabel IP address-nya. Ya, kita bisa lihat sendiri sama seperti poin-poin sebelumnya Ya, tadi ya. betul. Sama-sama. Bisa next. Nah, selanjutnya ada rencana backup, pemeliharaan dan troubleshooting-nya. Nah, di sini untuk apa ya fungsinya di sini ini untuk kayak kita apa ya mitigasi kita Ya. kalau untuk masa depan lah, Depan kita untuk ya. kedepannya lah Ya. gimana, apa yang harus apa aja gitu ya yang kita Lakukan. harus lakukan gitu ya. Pertama dari backup. Backup kita melakukan konfigurasi router atau switch-nya ya. Kita backup file file CFG via TFTP atau kita bisa salin manual ya pakai prom ini ya, Ya. copy running config startup config ya. Kita bisa pakai manual Ya. ini. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya backup di database atau Ya. web servernya. Kita melakukan backup otomatis harian ke Google Drive Ya. atau perangkat penyimpanan lokal lah. Bisa kayak contohnya flash di sini ya. Ya. Betul. Terus selanjutnya pemeliharaan rutin ya. Ya. Nah, kita di Yang sini tadi ada saya pemeliharaan rutinnya. Kita ada 3 fase. bilang. Kita melakukan eh, ada harian, mingguan, bulanan. Di harian simple aja, kita cuma lakukan cek koneksi Ya. WiFi-nya aja. Enggak. Mm-mm. Selanjutnya mingguan kita melakukan audit.
cek log router dan switch-nya. Bulanannya kita melakukan update firmware dan backup config. Ya. Gitu. Ya, di troubleshooting ya. Di sini langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat ada gangguan jaringan ya. Pertama di sini kita melakukan, mungkin bukan pertama, kita bisa bilang beberapa langkahnya lah. Ya. Pertama ada cek lampu indikator kabel, Ya. apakah udah menyala hijau ya. Kita bisa cek langsung itu nanti di itunya ya. Kita bisa cek langsung di perangkatnya. Ya. Terus kita melakukan ping antar perangkat seperti yang tadi udah ditunjukkan ya. Ya. Kita melakukan seperti itu. Selanjutnya cek IP address dan subnetnya. Terus kita bisa juga gunakan tracer atau IP config. Ya. Terus kita melakukan reset perangkat ya. Ini Opsional aja ya. opsional aja ya. Nggak harus Harus wajib nggak wajib dilakukan. opsional. Oke. Ini keenam ada cek log di router yang melakukan audit seperti tadi ya, kayak show up interface brief Shorten ini. dan show running config ya. Ya. Tapi sebelumnya ya, Ya. sedikit jelasin dari yang cek log di router ini tadi. Ya. Ini kita kayak tadi ya, kita melakukannya jangan lupa bukan di command prompt Ya. tapi di CLI-nya, CLI-nya ya. di Kita CLI-nya, melakukannya di situ ya. Jadi CLI-nya jangan di command prompt, bukan di command prompt ya. jangan salah ya. Ya. Tuh, Jadi. hati-hati ya. Selanjutnya kita review hasil kendala dan solusinya. Ini review hasil ya, pertama ini perangkat-perangkat tadi yang kita gunakan. Ya, ada Router, switch, access point, terus servernya, dan dua PC itu tadi ada kasir dan admin. Ya, ya. Betul. Selanjutnya di setiap perangkat tadi yang kita gunakan, kita kita taruh semua, kita pakai atau kita beri IP address ya, Ya, di setiap perangkatnya. Itu. Selanjutnya melakukan pengujian konektivitas, melakukan ping seperti tadi antar perangkat. Ya. Itu untuk kita agar kita tahu, nah, kan ini udah berhasil belum ya, udah connect belum gitu. Dan ya seperti tadi yang udah bisa dilihat sendiri ya, berhasil semua ya. Terus kita lakukan kita menghubungkan ya router ke cloud ya, ke internet, dan berhasil juga. Nah, selanjutnya kita tadi melakukan untuk monitoring dasar ya, SNM, mengaktifkan SNMP. Ya, kendala ya. Kita menemukan beberapa kendala di sini dari apa ya istilahnya, pekerjaan yang kita buat tadi ya. Betul. Pertama dari desain. Kita menemukan ya, awalnya kita tidak ada VLAN-nya ya. Jadi kita seperti tadi yang udah kita jelaskan, tadi kita akhirnya menambahkan VLAN 10 dan 20 itu ya untuk di setiap penggunanya ya, yang VLAN 20 tadi untuk pengunjung, kalau yang 10 untuk adminnya ya, admin, kasir, atau ya yang dari kitanya yang punya tokonya lah istilahnya kayak gitu. Terus AP-nya hanya satu ya, sesuainya hanya satu, jadi sinyalnya jadi terbatas. Susah ya kita dapat sinyal di sini ya. Jadi ya solusinya ya antara kita harus tambah access point-nya atau ganti yang lebih kuat, ganti yang lebih bagus gitu, yang lebih mahal. Uang di sini berbicara ya. Selanjutnya IP konflik ya. Jadi kita sempat menemukan lah kita beberapa IP konflik itu ya tidak terkontrol lah ya. Akhirnya kita memakai solusi ini, pakai DHCP server atau subnetting ini ya. Oke, itu aja dari kendala yang kita temukan dari desainnya ya. Pertama ini, terus selanjutnya manajemennya tidak ada monitoring real time.
Jadi ya itu kita mengaktifkan SNMP Iya, solusinya. auto seringan. Ya, tapi yang masih kita lakukan baru SNMP aja ya. Iya, Terus kita tidak ada backup konfigurasi. Jadi tadi kan masih harian, jadi kita harus tambah lagi ya. Jadi ini apa ya, kita buat jadwal backup mingguannya. iya, di manual. Selanjutnya tidak ada SOP troubleshooting, Oh, buat makanya kita terus buat kita manual buat kan. panduan langkah darurat. Terus mini pelatihan teknis. Nah, ini jadi kendala kita ya. Iya. Terus kita ya udah kita buat dokumentasi plus Kita pelatihan ada dasar. pelatihan Kita dasar membuat ya. pelatihan Beda dasar ya. untuk secara teknisnya ya. Ya, Oke. 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 Sekian. Terima kasih. Eh, segitu aja ya dari Ya, kami. mungkin segitu aja cukup. Mohon mohon maaf jika Ya, ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.